ya. Berarti sekarang saya jadi coachnya. Coachnya, kan coach. Oke. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam, Miss Eni. Silahkan duduk, Miss. Silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih Bu Nina. Ya, Miss Eni, bagaimana kabarnya? Bagaimana pembelajaran ini? Alhamdulillah sehat Bu Nina. Bu Nina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan hari ini bagaimana? Berjalan lancar, Miss? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi saya ada sedikit masalah Bu Nina. Masalah di kelas pembelajaran saya. Sedikit tapi Bu Nina nggak banyak. Jadi saya ini kan mengajar bahasa Inggris, mapel bahasa Inggris di kelas 8 ya Bu Nina. Jadi ada anak saya ini yang memang sudah sebagian pintar sekali, yang sebagian sedang-sedang saja, dan ada yang biasa-biasa saja. Jadi saya ini tadi pembelajarannya tentang pronunciation Bu Nina. Jadi maju satu-satu, maju berkelompok 2 orang, bukan satu-satu, 2 orang untuk presentasi tentang conversation, percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi ada salah satu siswa saya ini di kelas nih dia tuh mampu Bu Nina, dia tuh bisa sebenarnya, cuman kurang percaya diri saja. Jadi suaranya pun tidak keluar, terdengar kecil sekali. Itu permasalahan saya. Untuk anak ini. Tadinya saya bingung kenapa anak ini, padahal dia ini sebenarnya bisa seperti itu Bu Nina. Oke Miss, kalau bisa saya tangkap di sini ya. Jadi tujuan Miss Eni kesini nih ingin coach dengan saya ya mengenai yaitu tadi ya ada permasalahan di anak ya Miss ya, di mana ada pembelajaran anak Miss Eni itu ada yang beragam ya Miss ya, ada yang memang lebih pandai dari yang lain, ada yang sedang, dan bahkan ada yang di dalam pronunciation-nya itu pengucapan pembelajaran dalam bahasa Inggrisnya itu agak sedikit ya malu-malu seperti ya kurang percaya diri. Nah, saya ingin tanyakan sama Miss ya terkaitannya dengan hal tersebut Miss. Jadi bagaimana tuh kira-kira langkahnya supaya ya semuanya bisa pelajarannya. Ya. Jadi karena saya kan sudah banyak melihat banyak karakter anak ya, apalagi di kelas saya yang saya ampu. Jadi rencana saya ini pada anak ini, kan kita memiliki ekstrakurikuler banyak ya Bu Nina, dan maksimal masing-masing anak itu punya ekstrakurikuler itu maksimal 3 tangkai yang harus diikuti. Nah, saya sudah mengamati anak ini hanya baru 1 ekstrakurikuler. Dia baru mengikuti ekstrakurikuler 1, yaitu ekstrakurikuler tari. Nah, saya ingin menyarankan anak ini untuk mengikuti ekstrakurikuler bahasa, karena di bahasa itu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tentang membaca puisi dan lain sebagainya, mengarang, bahasa Inggris tentang speech, kan ada lomba speech juga terkadang. Nah, saya ingin menyarankan anak ini untuk mengikuti ekstrakurikuler bahasa Inggris gitu Bu Nina. Lalu kemudian saya juga ingin face to face untuk setiap pembelajaran juga kan, setiap masuk saya selalu memberikan motivasi ya pembelajaran, bahwa kita tuh harus percaya diri, kita harus cakap, kita harus unggul. Kalau temannya sudah bisa, kita juga harus bisa, seperti itu kalau sebelum memulai pembelajaran. Nah, dan selanjutnya saya juga akan berkolaborasi Bu Nina, berkolaborasi bersama wali kelasnya. Saya nanti juga akan berkomunikasi dengan wali muridnya, orang tuanya. Itu saya akan ingin membicarakan hal tersebut bersama-sama. Jadi biar kami pun bisa saling tahu perkembangan anaknya gitu, dan saya juga mendapatkan dukungan atas apa yang ingin saya lakukan nanti kepada anak ini yang mungkin dianya masih kurang percaya diri dalam pembelajaran bahasa Inggris tentang pronunciation dia ini gitu Bu Nina. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali ya Miss ya dengan solusi-solusi yang tadi Miss paparkan ya. Kalau bisa saya tangkap tadi Miss ingin
berencana untuk mengarahkan dari siswa tersebut untuk mengikuti eskul yang kaitannya dengan pembelajaran bahasa seperti itu, dan juga bagus banget Miss ketika Miss juga berencana untuk berkolaborasi ya dengan wali kelas dan juga dengan wali murid agar kolaborasi bagaimana nih supaya anak tersebut bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi ada komunikasi ya antara Miss dengan wali kelasnya juga dengan wali muridnya. Jadi biar sama-sama bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi anak tersebut. Bagus banget, Miss. Saya sangat mendukung sekali ya, Miss ya, sebagai kepala sekolah dengan ide-ide cemerlang Miss tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Miss, itu tujuan utama Miss melakukan hal tersebut ya, dari workshop sampai kolaborasi dengan wali murid dan wali kelas itu, tujuan utamanya apa itu, Miss? Tujuan saya ya untuk anak ini biar bisa bersaing sama temannya dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Jadi dia tidak lagi malu-malu, dia akan percaya diri dengan apa ya kemampuan dia yang dia punya gitu. Dan tujuan saya bukan hanya untuk di satu anak ini saja, Bu Nina. Jadi kelas-kelas lain yang memang nanti saya lihat karakternya yang masih kurang-kurang pronunciation-nya, saya akan mengimplementasikan rencana saya tersebut tadi. Jadi semuanya merata gitu. Seperti itu tujuan saya Bu Nina, agar semuanya bisa cakap dan unggul juga dalam pembelajaran bahasa Inggris dan mampu semua dan saya juga ingin nanti mereka kan ini sudah di kelas 8. Saya ingin mempersiapkan mereka ini nanti di kelas 9, guru kelas 9-nya ini loh udah siap anaknya untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris di kelas 9. Seperti itu Bu Nina. Oke, siap Miss, keren sekali. Saya sangat mendukung Miss. Nah, kalau memang sudah punya rencana yang sangat luar biasa, yang sangat good menurut saya ya, itu memang harus segera dilaksanakan. Nah, itu kapan nih Miss pelaksanaannya mulainya nih? Secepatnya Bu Nina. Jadi kan saya dari sudah 2 minggu yang lalu kan saya sudah mengidentifikasi nih anak ini kepercayaan dirinya kurang gitu ya, bukan nggak ada, cuman kurang. Nah, sekarang ini saya sudah mulai Bu Nina, saya sudah mulai memanggil si anak ini untuk berbicara dulu face to face. Saya memberikan motivasi saya secara langsung kepada si anak agar dia mendapatkan perhatian lebih dari temannya yang sudah unggul, agar dia lebih percaya diri, maksudnya Bu Nina. Saya panggil face to face dan saya juga izin dulu kepada anak ini untuk meminta nomor teleponnya. Nanti saya minta nomor telepon pada wali kelasnya, tapi izin dulu dengan anaknya biar dia juga setuju kalau saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya juga. Seperti itu Bu Nina. Oke Miss, ikan sepat ikan gabus ya Miss ya, lebih cepat Iya. lebih ya kalau kita mau berbuat kebaikan seperti itu, harus gercep Iya. lah ya. Iya. Oke, ketika memang rencana-rencana aksi Miss itu dilaksanakan nih, nah tolak ukur keberhasilannya itu Miss bisa tahu, oh itu berhasil atau tidak, itu bagaimana cara mengukurnya Miss? Nanti setelah dia nanti mengikuti ekstrakurikuler itu, dia mau, yang saran saya berikan dia bersedia, dan saya bimbing juga di jam-jam, misalnya jam-jam kosongnya atau jam istirahatnya, atau nanti saya setelah berkomunikasi dengan wali kelas dan wali muridnya izin untuk memberikan materi lebih atau di pulang sekolah, waktu pulang sekolahnya. Insya Allah dalam keberhasilan itu tingkatannya 90% berhasil lah Bu Nina. Nanti pengimplementasikan pembelajaran selanjutnya, semoga anak ini sudah berani gitu, sudah percaya dirinya sudah timbul. Karena dengan begini dia kan berinteraksi bersama teman-temannya yang lain juga, yang bersama teman pembelajaran bahasa Inggris di ekskulnya, seperti itu. Jadi dia lebih pede gitu Bu Nina. Oke siap, wah keren sekali pokoknya saya sangat mendukung ya Miss ya. Nah setelah kita melakukan coach di sini ya, berdiskusi bersama Miss, apa sih Miss harapan-harapan ke depannya Miss? Harapan saya tentunya ya anak itu udah pembelajaran bahasa Inggris tuh sudah middle of high gitu ya, middle of high maksudnya sudah siap, karena kan dari SD-nya mereka kan belum dipelajari ya bahasa Inggrisnya. Kelas 7-nya juga mungkin masih yang standar, yang basic-nya. Nah, harapan saya
mereka tuh sudah mampu berbicara dulu bahasa Inggris dengan baik. Nah, berbicara bahasa Inggris dengan baik, baru nanti dengan penulisannya, lalu tentang grammar-nya. Nah, nanti mereka untuk naik ke kelas 9 itu sudah siap gitu, Bu Nina. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang ada di kelas 9. Seperti itu. Ya, keren, Miss. Keren. Saya sangat mendukung. Nah, Miss, perasaan Miss bagaimana tuh setelah mengungkapkan semua aksi-aksi dan rencana-rencananya kepada saya? Rasanya bagaimana, Miss? Alhamdulillah senang banget ya Bu Nina, apalagi setelah sesi berbagi ini, sharing ini, yang tadinya saya masih bingung nano-nano mau ngapain ini, anak ini mau ngapain, setelah sharing jadi kebuka solusinya. Langsung, oh iya saya kan ini dan begini seperti rencana saya tadi itu. Jadi saya sangat senang ya Bu Nina, dan Bu Nina terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa keluh kesah saya yang ada dalam pelajaran saya di kelas saya, Bu Nina. Terima kasih banyak Bu Nina. Sama-sama, Miss. Kita semua demi kebaikan murid dan murid ya. Jadi kita harus saling mendukung, saling berkolaborasi, dan tetap semangat berbagi praktik baiknya. Jangan lupa kita harus mulai hijrah hati ya, Miss ya, ke arah yang lebih baik. Pokoknya mari kita bersama-sama hijrah hati semua demi kepentingan murid-murid dan murid. Mulai bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kita sama-sama nih, Miss, sama-sama belajar, sama-sama terus memotivasi dirilah untuk ke arah yang lebih baik, Miss. Seperti itu ya, Miss ya. Iya. Itu karena tanggung jawab kita sebagai seorang guru ya, Miss ya. Ya, itu harapan kita semua ya Bu Nina. Ya udah Bu Nina, saya permisi dulu ya Bu Nina. Saya masih ada kelas ini Bu Nina. Iya, siap. Semangat, Miss. Terima kasih Bu Nina sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai terus. Bisa kita mulai. Ya. Bentar. Assalamualaikum, Miss Eni. Waalaikumsalam Bu Nina. Silakan masuk. Duduk-duduk. Terima kasih, Miss Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nina? Alhamdulillah, Miss. Selalu sehat dan semangat. Bagaimana Miss Eni juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Bu Nina? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Miss. Saya kesini ingin mengutarakan tentang rencana saya, Miss. Tentang rencana saya untuk berbagi praktik baik. Jadi Oke. rencananya saya ingin mengundang para guru di komunitas kami ini untuk berbagi praktik baik dengan menggunakan media Canva. Nah, cuman ada suatu kendala di sini karena saya itu sudah menentukan harinya itu hari Jumat ya, Miss ya. Nah, di hari tersebut ada guru yang memang off, mungkin disapul ya di kegiatan workshop tersebut, tapi ada juga guru yang memang full dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, saya menginginkan kedua-duanya berjalan lancar gitu, Miss. Jadi workshopnya juga berjalan, terus juga kegiatan pembelajaran atau KBM di sekolah pun tetap berjalan. Nah, ini yang ingin saya coach di sini bersama ini yang ingin saya diskusikan sama. Oh, iya. Yang saya tangkap Bu Nina ingin mengadakan praktik baik bersama teman sejawat lainnya ya Bu Nina ya, seperti itu. Uh, tujuan pencapaiannya untuk praktik baik ini apa ya Bu Nina? Saya memiliki tujuan, yaitu karena saya ini termasuk dalam CGP ya, Miss ya, dan tidak semua guru-guru tersebut beruntung masuk CGP. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ini, berbagi praktik baik ini kepada guru-guru yang lain, agar mereka yang tidak memiliki atau belum memiliki kesempatan menjadi CGP ini bisa mempraktikkan praktik baik ini, yaitu pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang pihak pada murid. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi salah satu cara bagaimana pembelajaran inovatif itu, salah satunya bisa kita gunakan adalah media Canva. Jadi sesuai dengan
zamannya gitu loh, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Itu sih tujuan utama saya berbagi pengalaman apa yang didapat di Guru Penggerak ini nih gitu. Oh, jadi biar merata pengetahuannya yang sudah dipelajari Bu Nina ya di CGP-nya. Bagus Bu Nina itu. Lalu kemudian bagaimana tindakan selanjutnya nanti untuk mempertemukan jam-jam tadi? Ada yang masih belum bisa dan yang tidak, itu bagaimana? Saya mencoba berpikir kritis nih ya, bagaimana caranya supaya semua itu bisa berjalan kedua-duanya tanpa ada yang dirugikan. Jadi saya merencanakan untuk ngelis di grup gitu. Kan kita kan sudah ada komunitas praktisi itu di SMK 2 ini. Jadi rencananya saya akan list di grup komunitas praktisi Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak ada jam di hari Jumat yang ingin mengikuti workshop, siapa saja mohon isi listnya. Nah, itu salah satu solusi yang pertama ya. Jadi saya mengetahui siapa saja Bapak Ibu yang tidak ada jam di jam tersebut. Terus yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memang ada jam tapi ingin mengikuti, ingin mengetahui ilmu tersebut, jangan khawatir. Jadi nanti hasilnya akan direkam, hasil dari workshop tersebut akan di-shoot atau direkam dan dibagikan di grup komunitas praktisi tersebut. Begitu pula dengan tampilan slide-nya dan juga hasil-hasil proyeknya dan juga modulnya. Jadi walaupun tidak mengikuti secara live ataupun secara langsung, tapi bisa menonton siaran ulangnya ataupun bisa membuka modul dan slide-nya di grup komunitas praktisi seperti itu, Miss. Jadi saya rasa kedua-duanya bisa berjalan seperti itu sih rencana aksi saya, Miss. Ya, saya sangat mendukung sekali ya Bu Nina, rencananya itu bagus banget itu untuk berbagi praktik baik bersama teman sejawatnya dan bisa mengimplementasikan bersama dan mendapatkan ilmu yang sudah didapat dibagi bersama-sama, itu saya mendukung sekali dan sangat setuju ya Bu Nina. Lalu kira-kira kapan itu Bu Nina akan pelaksanaannya itu? Pelaksanaan ini rencana hari Jumat ini, Miss. Hari Jumat ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan 11.30. Jadi dimulainya agak lebih awal karena ini hari Jumat ya. Kita juga akan nanti Bapak-bapak supaya leluasa untuk sholat Jumatnya. Jadi berakhirnya di 11.30, Miss. Itu sih rencana untuk pelaksanaannya. Oh, berarti nanti ya. Oh, nanti saya juga bisa ikut menghadiri ya Bu Nina ya. Sekedar mengingatkan ya untuk aksi nyatanya nanti hasilnya yang sudah diimplementasikan kepada rekan-rekannya bisa berupa apa nanti keberhasilannya ya Bu? Jadi rencananya setelah kita melakukan workshop di hari ini juga kita ada project nih. Jadi setiap peserta itu menyetor project berupa pembuatan kanvanya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan mata pelajarannya tersebut. Lalu hasil dari project tersebut di-share di grup seperti itu. Terus juga untuk rencana kedepannya kami juga mengadakan proyek untuk para dewan guru yang sudah mengikuti ataupun yang memang hanya mengikuti melalui menyaksikan di grup komunitas praktisi itu mempraktekkan langsung pembelajaran menggunakan media Canva itu di kelas lalu divideokan proyek tersebut dan dikirim ke komunitas praktisi. Jadi agar kami sebagai tim penyelenggara bisa mengukur sampai di mata keberhasilannya. Seperti itu, Miss, mungkin rencana yang akan saya buat. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Waka Kurikulum dan Waka MM dan beliau berdua menyetujuinya dan tinggal saya mengajukan ini ke Miss sebagai kepala sekolah. Seperti itu, Miss. Oh, bagus Bu Nina. Saya selaku kepala sekolah mendukung sekali tindakan Bu Nina untuk mengimplementasikan tentang pembelajaran mengenai Canva ya. Ini khusus untuk Bu Nina sendiri, harapan ke depannya apa ini ya Bu? Harapan dari Bu Nina? Harapan saya, Miss, saya itu bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman guru yang lain. Itu harapannya adalah semua untuk murid ya, Miss ya. Apa yang
melakukan ini untuk kebaikan murid. Jadi saya ingin mengajak teman-teman tuh mulai hijrah hati. Jadi kita ketika pembelajaran itu jangan hanya kita itu hanya sebatas sebagai senternya atau teacher center, tapi kita harus mulai hijrah hati bahwa ada peserta didik yang harus diperhatikan, kompetensinya yang harus yang harus lebih digali lagi, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid dengan bagaimana caranya pembelajaran tersebut menjadi yang tingkatnya adalah student, jadi student center seperti itu, bukan teacher center begitu, Miss. Jadi Iya, kita mencoba sudah. dengan hati. Oh, seperti itu. Iya, memang sekarang pembelajaran sudah melalui student center ya Bu Nina. Kita harus sering-sering berinovasi, kreatif. Sebagai guru kita tetap cakap dalam segala hal ya Bu Nina. Bagaimana Bu Nina setelah sesi sharing seperti ini perasaannya Bu Nina? Perasaannya sangat lega sekali, apalagi mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah yang hebat seperti Miss Eni ini. Jadi saya semakin semangat Miss untuk berbagi praktik baiknya, karena rencana kedepannya itu setiap kali di akhir modul saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman lain, yaitu dengan kegiatan workshop dan juga mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang saya dapatkan di CGP ini akan saya berbagi dengan teman-teman lain sehingga mereka pun sama-sama mulai mempraktikkan hijrah hati ke arah yang lebih baik. Itu sebulan sekali rencananya saya akan mencoba berbagi praktik baik ini di kegiatan berikutnya. Oke, sama-sama Bu Nina. Semoga apa yang kita harapkan demi keberlangsungan keberhasilan anak didik kita semua ya Bu Nina, karena kita pedoman Bu Nina ya CGP ya, pedoman kita semua jadinya bahwa pembelajaran kita tuh bertujuan hanya untuk murid-murid dan murid ya Bu Nina. Ya. Baik Miss, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas motivasinya sehingga ketika kita berlangsung seperti ini nih, yang saya pikiran melakukan inovasi ini akhirnya saya berpikir yang terbaik buat saya. Terima kasih Miss ya atas dukungannya. Baik Miss, saya pamit ya karena ini ada 3 jam terakhir, saya masih ada jam di kelas 11 TKR 1. Jadi saya mohon pamit dan undur diri Miss karena saya akan masuk kelas. Sepertinya bel sudah mulai berbunyi Miss. Sama-sama Bu Nina, tetap semangat selalu Bu Nina. Silahkan Bu Nina. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah. Pak, aku bacain ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah sudah sangat baik ya, karena kita coach dan coachingnya, terutama untuk coach Bu Nina dan saya sudah sesuai alur Tirta yang dijalankan, menempatkan dari tujuannya, identifikasi, solusi, bertanggung jawab, dan rencana dan pertanggungjawabannya sudah masuk. Lalu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Lebih menempatkan pada pertanyaan ini ya Bu Nina, kita. Pertanyaan apa namanya itu? Sabar Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah berjalan dengan baik. Menempatkan pertanyaan dengan kata kuncinya lebih ini lagi yang perlu ditingkatkan, meningkatkan pertanyaan dengan kata kuncinya lebih dicari lagi, didalami lagi atau digali lagi gitu. Lalu apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelumnya yang persiapan kita ya berdoa ya Bu Nina. Kita berdoa agar berjalan dengan lancar dan melakukan coaching, melakukan itu kita penuh dengan perasaan senang, gembira, rileks agar meng-coach seseorang itu kita dengan pikiran terbuka dan berwawasan penuh agar apa yang kita
coach itu bisa sampai pada tujuannya seperti itu. Dan apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatnya? Terus berlatih tentang coach dan coachee ini. Kita akan terus berlatih, kita terus saling sharing, bukan hanya sekarang, praktek sekarang, tapi nanti kita juga di luar, kita bisa komunikasi di luar ya Bu Nina, kita saling berbagi, terus berlatihnya kayak tadi kita video call tiba-tiba gitu, terus berlatih terus-menerus karena kita juga kan sudah saling kenal satu sama lain seperti itu. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Waktu saya di coaching Bu Nina, ya senang sih. Karena walaupun ini istilahnya hanya acting ya, tapi masuk kita sesuai dengan apa yang saya rasakan sehari-hari di sekolah, itu langsung bisa menimbulkan ide-ide baru untuk apa yang akan saya lakukan, rencananya itu bisa rencana beneran nantinya gitu. Jadi setelah di coaching Bu Nina lebih terbuka ide-ide apa yang ada permasalahan di sekolah kita itu. Seperti itu Bu Nina. Jadi saya tinggal membacakan diri latihan coaching ya. Yang pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Semua sudah alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Jadi kita memang melakukan coaching atau percakapan ini sudah mengikuti tahapan-tahapannya alur Tirta. Semua sudah ya, dimulai dari tujuannya juga sudah dapat, identifikasi masalahnya juga sudah dapat, rencana aksinya juga kita sudah ada ya Miss ya, tanggung jawabnya juga memang sudah ke depannya harus bagaimanapun alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya, dan juga sudah berusaha bagaimana caranya untuk percakapan-percakapan ini juga untuk percakapan yang tidak menjas dan kita tidak berusaha untuk memberikan solusi, tapi solusinya adalah pada si coach itu sendiri gitu ya Miss ya. Kita sudah berjalan dengan sesuai dengan tahapan-tahapan lah, walaupun mungkin tidak ya sempurna, itu hanya milik Allah lah, tapi kita berusaha sebaik mungkin. Lalu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, karena kondisinya kita ini memang masih proses belajar ya, jadi kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja, kita terus harus meningkatkan kompetensi kita dan terus belajar untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi yang perlu ditingkatkan terutama kita tuh sebagai coach itu keahliannya dalam pertanyaan yang tidak menjas seperti itu ya, pertanyaan yang tidak menjas dan juga tidak berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan solusi kepada ini ya, kepada si coach itu yang harus ditingkatkan, itu luar biasa menahan diri untuk tidak komentar. Dan itu tuh selama latihan kita berapa kali hampir keceplosan ya Miss. Nah itu menahan ini ya, itu yang kita latih lagi ya, karena kebiasaan tersebut, karena kita kebiasaan kalau ada orang curhat itu kita yang ngasih kenapa solusi. sih nggak gini gitu ya? Ini nggak begini, nah itu menahan diri untuk menjas, itu yang harus kita lebih tingkatkan lagi, dan pertanyaan-pertanyaan yang memang kritis yang mau sehingga si coach itu terinspirasi mengeluarkan pendapatnya. Nah itu yang harus terus kita gali ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum, saat, dan melakukan coaching? Untuk kita kehadiran penuh itu ya tadi seperti Miss tadi, kita konsentrasi dengan berdoa. Dengan berdoa itu berarti kita sudah mulai siap ya, siap di dalam melakukan coach. Udah gitu selain itu juga kita benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh si coach itu, permasalahan itu benar-benar kita simak, kita dengarkan itu ya, karena dengan menyimak dan mendengarkan kita merangsang kita untuk bertanya ke arah yang bisa membangkitkan apa sih potensi si coach itu untuk memberikan solusi kan. Kalau kita misalnya nanya lagi apa berarti kan kita tidak menyimak gitu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yaitu tadi kita terus berlatih, terus belajar, terus mencari inovasi untuk menggali semua ilmu dan pertanyaan-pertanyaan tentang Kuaci ini, karena kita juga termasuk ya baru ini ya menemukannya Kuaci. Baru belajar ini ya.
Tanpa sadar kita sudah melakukan coaching terhadap orang lain, tapi coaching yang bukan sesungguhnya, bukan sesuai dengan alur tirta, coaching yang Tidak sesuai. mahasiswa, ya kan? Solusi, bukan siswa yang memberikan solusi kan Kadang itu. kadang kita menggurui ya, Ya, kadang menempatkan kita tuh masih, bahasa kasarnya amitnya ngomong, sok pinter gitu loh kita nih. kita Sok perbaiki pinter, ya. Nah, lalu umpan baliknya setelah kita melakukan koichi ini sangat luar biasa bagi saya Miss Eni ini luar biasa banget mencoba untuk sesuai dengan alur tirta itu bagaimana mencoba untuk menahan diri dari pertanyaan yang menjudge dan alhamdulillah ya yang tadinya kita ini aduh gimana ya mendadak ini ya kan inovasi langsung tergerak hati untuk nelpon karena kita memang selama ini sudah kenal kan langsung telepon Miss gimana ini Miss gimana apa permasalahan Miss akhirnya kita komunikasinya berjalan lancar satu dengan yang lain saling berkomunikasi chemistry-nya dapat alhamdulillah ya Miss ya chemistry-nya dapat kita berjalan lancar sangat luar biasa lega rasanya kayak pecah bisul deh seperti ternyata waktunya tuh kurang ya kita nih ya. Sebenarnya kalau misalnya nyata kita ketemu tuh coach dan coach ini mungkin bisa berjam-jam kita ya Bu Nina ya. karena memang antara coach dengan coach ini harus ada chemistry Miss rupanya Iya. kita chemistry-nya yeah. Ya itu mungkin ya umpan baliknya sambil kita ketik yang sudah dibacakan sama kita ya mungkin itulah Iya. ya jadi ya